yaitu sharing session bersama Bapak Wano Widodo. Silakan Pak Wano Widodo, waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai ini ya. Udah. Mending ini. Itu aja sih. ini sama ini dulu. Kamu udah rekam sih? Hah? Saya rekam. Tapi kalau situ mau rekam juga nggak apa sih. Pertanyaannya gini dulu deh. Kalau soal ITS tanya sama Lare ya. ITS tanya sama Lare. Intinya gini, ada di kepala saya. Itu urusan ITS dulu ya. Yang ada di kepala saya gini. Kalau Lare mau lari, dia bisa sebetulnya 2 tahun 2,5 tahun selesai ITS kalau dia mau. Cuman caranya kita harus nge-bypass sistem. Caranya nge-bypass sistem, kerjain kuliahnya sebelum kuliah ITS sebenarnya. Terus, jadi kalau Anda ngerjain kuliah-kuliah ini di websitenya lagi dibuka, open course ITS ACID, dikerjain dan bisa dapat nilai 90. Nanti waktu daftar ke ITS bisa bilang saya sudah selesai kuliah ini nilai 90, nggak usah lagi ngambil kuliah itu. Beres ya? Jadi bisa di-bypass kuliahnya satu. Kalau misalnya kita bikin buku topik kuliah yang sesuai sama buku tadi, misalnya kita buku tentang cyber security, ya udah, kenapa harus ngambil kuliah cyber security lagi? Nggak perlu. Kalau kita bikin buku atau punya produk bisa macam-macam bentuknya. Kemarin ada mahasiswa nanya, kalau produk yang ada di kepala kita kan lebih arah aplikasi. Kalau misalnya kita punya yang lain, misalnya kita punya channel YouTube yang subscribe-nya 1 juta orang, itu kan produk juga ya. Ya udah, skripsi hilang, nggak usah bikin skripsi lagi. Karena Anda sudah kerja di BPN, Anda sebetulnya tidak perlu magang lagi. Jadi banyak yang bisa dihilang-hilangin. Karena sekian banyak yang bisa dihilangin, sebenarnya Lare bisa 2 tahun bisa lulus kalau dia cukup kerja keras. Tapi nggak tahu juga sih. Ada tampang 2 tahun lulus nggak sih dia? Makin cepat ya. Beres ya? Itu urusan ITS. Sekarang urusan hari ini. Saya usulin 2 topik. 1 AI, machine learning, deep learning. 1 lagi teknik nulis buku, nulis jurnal, publikasi ilmiah lah kira-kira. Mau yang mana yang duluan? AI machine learning atau nulis buku? AI. Oke, kita masuk ke AI ya. Oke. Jadi kita topiknya AI dulu. Masalahnya ini sekarang udah jam 2:30. Jam 3 kurang seperempat. Mau break jam berapa? Pasar, Bang. Iya, mau break jam berapa? Mas Pas Asa. Bagiannya biasanya bareng aja gitu. Jam berapa? Jam 4.15 boleh. 4.15. Ya, atau 4 jam Tidak, nggak apa-apa nih ya. jam 16.30 boleh. 16.20. 16.30. Iya. Dekat sama waktu buka puasa gue. Nanti lanjut lagi, Pak. Hah? Nanti kemarin jadi Pak Pon buka puasa di sini nanti. Oh gitu. Iya dong. Iya. Alah, kelakuan lo dasar. Ya oke. Kita langsung ke AI ya. Contoh paling gampang dulu nih. Kita AI nih. Contoh paling gampang. Saya akan masuk ke Bukalapak. Saya akan masuk ke Tokopedia. Oke. Bukalapak, Tokopedia. Tolong dilihat. Ini flash deal bukan iklan. Kalau kita lihat iklannya di bawahnya. Ini iklan nih. Ini ada iklan nih ya. Ada iklan. Nih masuk Tokopedia. Kebawahin ada iklan nih. Ada iklan. Pertanyaannya, tiap orang iklannya sama atau beda? Kok bisa beda? Karena apa? Marketingnya beda. Maksudnya si Tokopedia ini marketingnya beda. Apakah beda tiap orang? Kenapa bisa beda tiap orang? Apakah dia punya tim marketing beda untuk tiap orang?
tergantung pencarian. Udah mulai kelihatan tuh. Apalagi yang bisa bikin beda apa? Pencarian. Terus produk, maksudnya produknya kan semua ada di Tokopedia, di Bukalapak. Semua produk ada. Kok bisa dikasihnya beda? Ke Ono beda, ke Moras beda. Sesuai histori naon? Pencarian tuh tadi, pencarian ya, pembelian. Historinya yang nyatet siapa? Yang nyatet histori itu siapa? Hah? Historinya dicatat oleh sistem sama si servernya ya. Jadi Bukalapak, Tokopedia, toko-toko itu akan mencatat yang kita cari apa, yang kita beli apa, kemudian dia akan mengklasifikasi si Ono ini manusia apa, iklannya disesuaikan sama Ono, gitu ya. Sepakat ya? Kebayang ya? Jadi yang penting di sini adalah history. Apakah itu yang kita cari, apakah itu yang kita beli, dicatat. Yang perlu dicatat lagi adalah historinya harus berbentuk file elektronik, bukan histori berbentuk kertas, buku sejarah, bukan. Terus ya? Nah, sekarang kita lihat lagi yang lain nih. Ini udah bayang ya? Nah, kita lihat lagi yang lain. Masuk ke, saya bikin ngaco-ngaco aja nih, Ono mah ngaco ya. Kita masuk ke ini dah, Google Map. Google Map. Pernah lihat Google Map semua ya? Ini Google Map nih. Uj. Kok kayak gini sih bentuknya? Oh, layarnya kecil, lupa gue. Ini Google Map ya. Ini bisa kita lihat traffic lalu lintas. Yang udah aja? Belum. Ini traffic lalu lintas nih. Dari sini lah biar enak lihatnya. Nah, ini lebih bagus. Ini traffic lalu lintas ya. Yang warna hijau lancar macet. Yang warna hitam, dia merah hitam ya, macet parah. Yang warna merah orange kayak gini, macet normal. Ada macet parah, macet normal. Ada yang macet. Pertanyaannya, kok Google tahu di situ macet? Lihat dari satelit. Lihat dari satelit. Ada lagi yang lain? Apa? GPS Android. Apa hubungannya GPS Android satelit sama ini? Cara nyambungnya lewat mana? Nyambungnya lewat mana? Halo? Cara nyambungnya gimana? Pada bingung langsungnya. Tadi udah bener tuh tadi yang toko online bener. Ini gimana caranya nyambungin dari GPS Android sama masuk sini gimana caranya? Dari satelit nyambung ke sini gimana caranya? Pada bingung bro. Tapi gua kasih tahu dulu ya, yang satelit salah. Yang itu bener. Tapi gimana nyambungin dari GPS Android sampai masuk sini? Gimana caranya? Halo. Doasan lu. Tunggu asan dulu ya. Ya tuh, pada mikir dulu ya. Mikir dulu ya, cara nyambungnya gimana ya? Oke. Oh, masih azan. Bingung ya? Ntar lah, nunggu azan dulu lah. Asar jam segini ya? Gue pikir jam 3 lebih ya? Iya, dia 248.
Nanti kita break jam 4. Oke, nggak apa-apa. Tau gitu gua jamain tadi ya. Curang. Hah? Dulu mana? Sholat di mana? Itu dekat. Hah? Jembatan ke arah Semarang. Oh, dekat. Udah kebayang belum hubungan dari GPS Android sampai masuk sini gimana caranya? Kebayang? Enggak? Hah? Gimana Nores? Mata-mata. Hah? Oh, dia mau udah diterangin kemarin, curang dia. Tuh parah dia anak satu. Dia udah diterangin. Lu nggak boleh jawab lu Nores. Nggak jadi. Nores sama ini yang anak-anak kita tes nggak boleh jawab. Udah diterangin soalnya. yang lain boleh. Logika berpikirnya sederhana banget. Waktu kita memakai handphone Android, kita masukin email apa? Emailnya Gmail ya? Ya Google lah ya. Android yang punya siapa? Android yang bikin siapa? Google. Terus kita waktu pakai handphonenya Android, kita masukin alamat emailnya Google ya, Gmail ya. Google Map ini yang punya siapa? Bisa nyambung nggak? Bisa. Jadi bisa dong posisi handphonenya bisa ke monitor sama Google ya? Kelihatan nyambungnya di mana ya? Jadi logika berpikirnya sama aja sama toko online tadi. Dia akan melakukan mata-mata, gitu ya. Dari mata-mata itu dia bisa lihat, kok di sini ya handphonenya jalannya lemot, oh macet. Di sini kencang, oh lancar. Oh di sini agak lemot, agak macet. Orangnya beda. Jadi proses ini namanya klasifikasi. Tadi di toko online ini juga sama, klasifikasi juga. Dia akan melihat si Ono sukanya beli apa. Dia tahu, oh Ono sukanya elektronik. Dia klasifikasi, oh Ono suka elektronik. Jadi iklan yang dikasih adalah produk elektronik semua. Terus ya. Jadi ini sama klasifikasi. Di sini juga sama klasifikasi. Sama juga sih. Terus ya. Nah, sekarang saya pengen kasih lihat. Dia monitor dari kapan nih? Jadi mereka si Google mencatat, tadi kan history. Ini urusannya history semua ya. Ini kalau kita lihat tahunnya diklik dari tahun 2009 sampai 2023 dicatat. Lo kemana aja? Ikhlas nggak? Ikhlas nggak dimata-matain sama Google? Jadi proses ini semua pakai mata-mata, dan ini mata-matanya bertahun-tahun dan banyak handphone yang di mata-mata. Kan handphone Android kan jumlahnya kan jutaan ya di dunia itu, mungkin miliar kali handphone Android itu. Kan manusia ada miliar di dunia, handphonenya juga miliar lah. Udah gitu dia mata-matanya selama bertahun-tahun dan dia nyatetnya setiap menit kali, setiap 5 menit atau setiap 10 menit dicatetin sekian juta, sekian miliar handphone dicatetin semua nih. Oke, saya jalan kemana aja, misalnya hari ini jalan kemana aja dicatat nih dicatat kemana aja, nih jalan kemana aja, nih jalan kemana aja, nih jalan kemana, kecatat semua nih. Beres ya? Ikhlas nggak lu dicatat dengan Google? Tadi juga sama toko online, ikhlas nggak dicatatin sama toko online? Ikhlas. Jauh. Lu belum ngerasain ketiban kulungan masih ikhlas. Kalau udah kena baru pusing kepala lu. Ini kita dicatat di mata lain. Jadi proses ini semua adalah mata-mata. Terus ya. Dari mata-mata data ini kumpulin gede banget, namanya big data. Dari data yang gede banget, big data tadi kita bisa melakukan klasifikasi dan kita bisa melakukan dukun. Oke. Kecuali Nora, Lare sama yang di TTS sudah lihat Google jadi dukun. Udah pernah lihat Google jadi dukun belum? Belum.
Belum pernah lihat Google jadi dukun. Kita lihat Google jadi dukun nih. Oke, nih. Nih kita lihat dari Tangerang, bisa gitu ya, Tangerang. Perjalanan dari Tangerang ke Jakarta, Tangerang menuju Jakarta. Ini bukan dukun, kalau yang ini bukan dukun. Jakarta. Pakai mobil aja ya, pakai mobil. Tangerang ke Jakarta, saya gedein dulu nih, biar bagus. Saya pilih jalur yang ini yang biar kelihatan macet nih. Ini kelihatan ada macet di sini ya. Ini daerah Kebonjeruk, macet kan? Kita tahu macet lah daerah situ. Ini Tangerang ke Jakarta kalau berangkat sekarang. Dukun bukan? Sekarang bukan dukun ya. Itu hasil mata-matanya dia sekarang. Ini kita bakal macet di sini sekarang. Oke. Ini leave now. Kalau di part F berangkat pada jam 3 hari Kamis tanggal 5 Oktober. Sekarang juga sih sama sih, cuman beda pakai tanggal jam aja. Ini kelihatan macet di sini. Kalau ini saya kemarin bukan dukun ini, kalau kemarin ini histori macet. Iyalah, ini macetnya kelihatan di sini macet ya. Kalau tadi macetnya warnanya merah gelap sebelah di sini, apa sih namanya? Di Kebonjeruk. Oke, tapi ini kan kemarin tanggal 4. Ini tanggal 5 sekarang. Saya pilih yang ini biar kelihatan macet. Kelihatan macet ya? Macetnya beda ya. Ini kalau saya klik besok ada Jumat. Sudah kejadian belum? Belum kejadian ya. Ini saya klik yang tombol yang besoknya. Belum kejadian ya. Bener ya? Yakin kan belum kejadian besok ya? Belum. Kita klik nih besok. Saya klik di sini. Macetnya sama beda? Beda. Kok tahu? Tahu dari mana? Tahu dari mana dia? Oke, ini baru besok ya. Kita klik lagi, besoknya lagi ada apa? Sabtu. Tolong lihat macetnya sama enggak? Oke. Ini Sabtu. Kita lihat macetnya sama enggak? Sama beda? Beda. Besoknya lagi ada apa? Kita lihat macetnya sama enggak? Sama? Beda. Kita lihat ini jam 3 siang kan? Coba kita lihat hari Minggu jam 7 pagi misalnya. Ini gue pindahin ke jam 7 pagi nih. Jam 7 tuh, jam 7 pagi nih ya. Macet kan? Oh dia tahu. Karena pada tidur. Kita tahu pada tidur. Cuma kok dia tahu? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Histori sebelumnya ya, kita lihat bagaimana dia nyimpan histori. Oke, ini kita tutup. Oke, ini kita lihat histori. Your timeline, history. Nah ini histori yang sebelumnya yang dicatat. Ini adalah timelinenya saya ini. Selama bertahun-tahun. Nih, Ono jalan kemana aja? Di sini ada ke Jeddah, ke Mekah. Ini biar masuk surga. Soalnya di sebelah sini neraka semua isinya. Harus sekali ke sana. Biar masuk surga juga ya. Tapi dia juga selain dia tahu kita pernah kemana aja selama dari tahun 2009 sampai 2023, dia juga nyatat tiap hari. Ini catat tiap hari yang tadi ya. Terus ya. Dari sini karena dia nyatet tiap hari pergerakan handphone jutaan miliar handphone setiap hari dicatat selama bertahun-tahun, dia bisa ngira-ngira kira-kira hari Jumat jam 7 macetnya di mana aja antara Tangerang Jakarta dia tahu karena dia udah merata-rata dari bertahun-tahun gitu. Terus ya sama aja sih sama ini sama.
sama toko online sama. Oke, ini contoh toko online nih. Nih ya, ini kalau saya kebetulan ngobrol sama vice presidennya si Bukalapak langsung, namanya Ibang. Jadi misalnya saya nyari barang misalnya mikrotik ya, mikrotik. Oke, enter. Ini dapat. Saya klik mikrotik. Oke. Ini saya klik ini mikrotik sembarangan ya. Klik mikrotik. Ini mau pesan mikrotik ya. Yang seru dari sini adalah makhluk ini di bawah nih. Nih. Barang terkait. Artinya apa? Orang yang beli mikrotik itu akan beli salah satu di antara barang ini juga. Dia hasil analisa selama ribuan orang belanja. Kalau orang belanja ini akan belanja ini juga. Terus dipajang di depannya Ono nih. Waktu saya klik mau beli ini dipajang yang ini. Akibatnya apa? Ono bakal pesan juga dong. Gitu ya. Jadi ini makanya histori tadi. Jadi kalau orang belanja ini akan belanja ini juga, dipajang, kita akan beli. Akibatnya apa ini? Jadi si Bukalapak waktu saya ngobrol sama Ibang itu, Bukalapak tiap bulannya akan belanja sekitar duit yang berputar di Bukalapak sekitar 12 triliun. Masih kecil bandingin sama Tokopedia lagi. Oke. Ditambahin ini sama dia. Itu perputaran duitnya naik beberapa ratus miliar lagi naik tambahan dari tambahan kayak gini ya. Gitu ya. Nah, cara-cara ini di dunia sana, di dunia toko online segala macam platform, mereka sering nyebutnya adalah user experience atau kadang-kadang customer journey. Padahal sih isinya gimana caranya kita bikin supaya sebuah website cocok sama si orang tadi, personalisasi supaya web ini sesuai banget sama Ono. Caranya Ono di mata-matain. Oke, sekarang contoh lagi. Tapi ini cara pembuktiannya agak-agak seru nih. Lu semua pada pakai HP ya? Pakai WhatsApp? Suka masuk ke grup WhatsApp? Coba bikin. Jangan coba bikin dulu deh. Pertanyaannya gini. WhatsApp yang punya siapa? Hah? Mark Zuckerberg. Facebook yang punya siapa? Sama. Facebook itu dari mana? Dari iklan ya. Tolong perhatiin cara iklan di internet kerja supaya iklan itu bisa kemungkinan probabilitas diklik iklannya tinggi. Dia berusaha nyari iklan yang cocok sama kita, gitu ya. Jadi misalnya saya sukanya peralatan elektronik seperti ini, iklannya iklan elektronik. Nah mungkin saya dikasih iklan misalnya hijab, jilbab, itu Noras doang yang beli nih, Ono apa yang beli kayak gitu ya. Jadi Ono nggak akan beli gitu ya, beda, gitu ya. Nah sekarang kalau mau ngetes gini caranya, bahwa itu dua makhluk berhubungan dan mereka melakukan mata-mata. Mudah-mudahan anda tidak sakit hati. Pakai WhatsApp, coba bikin grup baru di luar grup yang kita punya, bikin grup baru aja. Udah gitu kita ngobrolin sesuatu yang baru yang nggak pernah kita obrolin sebelumnya. Bisa kita ngobrolin, misalnya yang sebelumnya ngomongnya grupnya masalah mikrotik lah, network lah, security segala macam yang garing banget itu ya. Nah kita bikin grup baru ngobrolin soal makanan atau soal rumah atau soal pokoknya nggak pernah diobrolin. Terus perhatiin iklan yang keluar di Facebook biasanya sama tuh. Jadi akibatnya, tapi di grup ya, bukan yang pribadi. Ngomongnya di grup nih, bukan pribadi ya, bukan yang direct satu-satu, bukan yang grup. Jadi kita ngobrolin sesuatu yang baru, tolong lihat iklannya di Facebook. Biasanya keluarnya sama. Gitu. Jadi artinya apa? WhatsApp lu, grupnya di mata-matain juga. Ikhlasnya.
Udah mulai mikir, jawabnya udah mulai susah. Jadi yang khawatir grup Anda dimata-matain sebenarnya, gitu ya. Dimata-matain untuk dijadiin duit. Gitu. Tapi itu ya pola-pola ekonomi ke depan, digital ekonomi kayak gitu sih polanya. Akibat dari sini TV tewas, TV kekurangan iklan, radio kekurangan iklan, koran kekurangan iklan karena iklannya lari ke online. Cuman kita sebagai orang-orang IT harus ngerti bahwa tekniknya adalah kita kumpulin histori tadi, terus kita melakukan klasifikasi buat iklan tadi. Beres ya? Nah, apa hubungannya sama jaringan? Kebayang nggak AI sama jaringan? Ini kita lagi ngomong tinggi dulu nih, belum saya kasih lihat benerannya. Bisa nggak AI buat jaringan? Hah? Cyber security lah. AI udah jauh banget nih, cyber security, AI. Bisa nggak? Ada yang bisa jawab kira-kira? Lu kan cyber security mikirnya firewall, bikin intrusion detection system, kayak gitu ya, buat deteksi ada paket yang jahat masuk ke kagak. Bisa nggak kita hubungin sama AI? Machine learning, kayak gimana kalau kita hubungin? Jangan khawatir, ini adalah riset penelitian S2, S3 rata-rata. Udah ini saya omongin barusan ya. Tapi bisa nebak nggak kira-kira hubungannya gimana? Nggak kebayang? Halo? Pada bengong kayak gitu. Temennya Noras pada bengong. Wah iya deh. Hubungannya gimana? Nih, hubungannya kira-kira gini ya. Sekarang traffic internet, kita bisa lihat nggak traffic internet? Isinya. Kalau ada traffic lewat, kita bisa lihat isinya nggak? Hah? Bisa nggak? Yakin bisa. Kenapa bisa? Kenapa nggak bisa? Hah? Karena banyak banget. Ya kalau banyak banget, kalau dikumpulin ya bisa kita lihat harusnya. Kenapa nggak bisa dilihat? Internet trafficnya, karena dienkripsi. Yang benar karena dienkripsi. Karena dienkripsi kita nggak bisa lihat isinya. Jadi pada zaman dulu kala, pada saat orang tidak mengenkripsi traffic, kita bisa lihat isi traffic, kita bisa tahu, oh ini nyerang, oh ini traffic baik, nggak apa-apa. Oh yang ini virus masuk, oh ini spam masuk. Dulu bisa, karena tidak dienkripsi. Hari ini 99% traffic dienkripsi semua. Kalau kita internetan makanya HTTP atau HTTPS. HTTPS itu dienkripsi atau kagak? Enkripsi. Bisa dilihat nggak isinya? Kagak bisa, mampus lu. Jadi karena HTTPS tidak bisa dilihat, kita punya masalah besar. Karena kita tidak bisa melihat isi traffic. Kalau kita tidak bisa melihat isi traffic, kita tidak tahu ini traffic baik atau jelek, ya kan? Lu mempertahankan jaringan dengan kondisi kita tidak tahu yang mau lewat apa, pusing kan? Kalau kita tahu ini orang jahat, kita bisa stop, kita bisa pukulin. Kalau yang datang kita nggak tahu apaan, gimana nyetopnya? Bingung kan? Kalau di stop salah, kagak di stop siaran, gitu kan ya? Nah, kita harus menganalisa nih, ini baik atau jahat. Karena nggak bisa kelihatan, kita pakai machine learning akhirnya. Jadi machine learning caranya pakai history. Ini kalau pola trafiknya kayak gini nih, kayaknya traffic jahat deh, stop aja deh gitu. Tapi kita nggak bisa lihat isinya, tapi kita ngelihat kayaknya kalau polanya kayak gini serangan gitu. Beres ya? Ini logika dulu ya. Oke. Sampai titik ini ada pertanyaan kagak? Aman? Noras, ada pertanyaan Noras? Lari? Iya. Ngerti gak sih lu? Ini Pak, cara si mesin learning itu baca polanya itu
gimana? Apa sebelumnya menganalisa dulu atau gimana? Nah, pertanyaan bagus banget. Cara machine learning baca pola gimana? Oke, caranya kita cari data. Jadi udah ada orang-orang yang cukup. Kalau di tadi toko online kita ngumpulin history ya. Tadi di Google ngumpulin history. Nah sekarang di jaringan nih kita punya ngumpulin history nggak kayak gitu kan? Kalau kita cukup rajin kita bisa ngumpulin history paket-paket tadi. Cuman saya yakin Anda semua nggak yakin, nggak rajin, gitu. Kan kita kan orang malas sebenarnya ya, anggap aja ya. Karena kita tidak rajin, ada orang-orang cukup gila dan cukup rajin yang ngumpulin traffic tadi. Jadi caranya gini, salah satu yang oke banget UNB. Ini University of New Brunswick. Harus ngomongnya kayak bahasa Inggris gitu ya. New Brunswick. Bukan Nusa Bangsa, ini mah di Indonesia. Kanada. University of New Brunswick di Kanada. Ini salah satu yang oke banget. Dia cyber security. Oke. Dia bikin namanya Canadian Institute for Cyber Security di UNB. Ini salah satu contoh ya. Oke. Ada yang namanya dataset. Ini kuncinya sebetulnya. Jadi ada dataset dark web, DNS dataset, IDS dataset, malware dataset, operational technology, itu banyak dataset, IoT dataset. Jadi dia punya traffic. Ini gede loh, datasetnya gede banget. Bisa kita download. Ini bisa kita download. Terus kita jalanin machine learning, nanti kita bisa tahu kalau pola traffic. Dan dia dataset dia udah kasih label ya, dia udah kasih label di datanya. Ini traffic baik, ini traffic jelek, ini traffic baik, ini traffic jelek. Udah gitu kita pakai machine learning, kita suruh belajar untuk melakukan klasifikasi. Kalau tadi kan kita klasifikasi iklan, kita klasifikasi jalan macet atau lancar. Kalau ini dari traffic yang ada tadi kita klasifikasi ini traffic serangan atau bukan. Jadi ada datasetnya. Udah ada orang yang bikinin. Kalau BPN ini cukup rajin bikin dataset sendiri karena gini ya, dataset trafficnya Amerika, Kanada, Indonesia belum tentu sama. Traffic serangannya bisa beda loh. Kalau di sini kan hackernya kadang-kadang bermain sama santet segala macamnya. Jadi mungkin beda sama Amerika trafficnya. Jadi dataset mungkin beda. Tapi dengan kondisi hari ini dataset ini yang kita punya. Kita bisa belajar dataset ini. Cuman kalau BPN rajin, BPN kan bisa akses ke data center atau network punya IKN lah apa G20. Di situ kita kumpulin trafficnya, oke? Dianalisa pola serangan yang ada seperti ini, gitu. Dan itu di dunia nggak banyak orang yang tahu. Kan di Indonesia cuma segelintir komersial yang ngerti jaringan kayak gini kan orangnya segelintir kan. Konsentrasi paling tingginya ada di Tangerang tuh katanya. Itu depannya B, belakangnya N gitu katanya. Lagi maksa. Nah, jadi ini kita butuh kayak ginian gitu, Ras. Kebayang kan? Ini masih belum masuk. Ini kalau bisa dikerjain di Indonesia yang menguasai ilmu ini nggak banyak sih, sumpah. Saya lagi ngebimbing dosen, ini Ono lagi ngebimbing ya, Ono ngebimbing dosen Politeknik Bengkalis buat S3-nya dia ini. Jadi dia dimana dari traffic ini dia analisa, terus dia ngembangin algoritmanya supaya bisa presisi dapat klasifikasinya. Kira-kira kayak gitu. Ada saya kebayang ini Ono paling ngomong ide dulu nih, belum ngasih lihat programming yang benernya nih. Udah, sampai sini ada pertanyaan lagi? Pertanyaan, depan, kiri, kanan, aman? Ini baru banyak ya? Oke. Sekarang saya akan mau masuk ke programming, algoritma dan sebagainya. Ini nggak apa-apa ya? Dikasih programming nggak apa-apa kan? Hah?
Oh, lu kan admin, bukan programmer kan? Ini kan bukan programmer kan, rata-rata admin semua kan? Admin jaringan, lebih ke arah jaringan semua ya, bukan programmer ya. Cara berpikirnya agak beda sebetulnya antara admin sama programmer, agak lain sih sebenarnya cara berpikirnya. Cuman mudah-mudahan karena pegang peralatan IT, mudah-mudahan agak ngerti dunia programmer lah, gitu ya. Nih sekarang saya mulai masuk. Cara berpikirnya kira-kira kayak gini nih. Ini kelihatannya, kurang ini ya. Algoritma yang dipakai kayak gini nih, saya gedein lah. Oke, semuanya dipakai kayak gini nih. X plus B sama dengan Y. Alah, kecampur. Jangan pakai terminal yang ini, ganti terminal biar lebih nggak diganggu. Itu banyak ininya soalnya, banyak message error gitu. Oke, saya ulang lagi ya. A X plus B sama dengan Y. Oke. Jadi nanti kalau kita mainan makhluk ini, kita akan main parameternya seperti ini. Persamaan yang harus kita selesaikan kayak gini ya. Oke. Kalau anda mainnya jaringan doang, biasanya persamaan matematikanya binary doang kan. 1 tambah 1 berapa? Maco. Binary 1 tambah 1 berapa? Maco. 1 tambah 1 kok 1 sih? 3 ngaco. Aduh ampun. Biner 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? 10 ngaco. 1 tambah 1 1 0 bukan 10. Oh iya, udah kasih tahu. Oh iya, dasar. Iya. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 1 0 tambah 1 1 tambah 1 1 oke, udah mulai pintar ya. Jangan khawatir nanti kalau ngerjain kuliah saya jaringan komputer itu keluarnya kayak gitu tuh, ada pertanyaan biner selalu. Oke, karena itu penting banget untuk admin. Cuma untuk programmer, data science, persamaan yang dipakai ini AX plus B sama dengan Y. Persamaan apakah itu? Persamaan apa itu ini? Persamaan apa? Ayo, halo. Persamaan apa ini? Hah? Ini bukan biner. Hah? Aljabar apa ini? Ini apa? Linear. AX plus B sama dengan Y, linear ya. Kalau kuadrat, persamaannya kayak gimana? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan Y, itu kuadrat ya. Oke. Kalau log lain lagi. Oke, ini linear ya. Coba ini kalau dari SMK biasanya punya kelemahan di sini biasanya kalau SMK. Pusing kepala urusan kayak gini ya. Matematiknya nggak dikasih yang susah kayak gini. Ini gampang sih matematik. Coba sekarang saya kasih data. Kayak tadi kan butuh histori ya. Saya kasih histori nih sekarang. Ini histori yang paling tolol yang saya kasih. Kalau X1 Y-nya 7. Historinya kayak gitu ya. Kalau X-nya 2 Y-nya 8. Kalau X-nya 3 Y-nya 9. Kalau X4 berapa? 10. X5? 11. Bisa ya hitung ya. Sekarang pertanyaannya bukan itu. A-nya berapa, B-nya berapa? Dengan histori seperti itu, A berapa, B berapa? Sebut. Halo. A-nya berapa, B-nya berapa? A-nya 1, B-nya 6. Oke. Bentar. Betul. A sama dengan 1, B-nya sama dengan 6.
Jadi ini kalau di dunia data science, machine learning, ini namanya training data. Kalau tadi kita bilangnya history, tapi kita biasanya kalau di dunia machine learning ini namanya training data. Yang ini A dan B kita biasanya nyebutnya model. Modelnya A sama dengan 1, B nya sama dengan 6. Kalau kita udah punya training data, kita punya model, kita bisa melakukan klasifikasi atau kita bisa melakukan perdukunan. Ini kita akan dukun nih sekarang, kita dukun ya. Kita dukun. Dari data seperti ini, dari model seperti ini, kalau X-nya 10, Y-nya berapa? 16. Dukun nih. Karena X10 belum ada. Kita bisa 16 tahu. Sekarang kalau X-nya 11, 17. Kalau X-nya 20, 26. Wah, pintar. Ini forecast, dukun. Belum kejadian, kita nebak. Ini yang dilakukan sama Google Map. Belum kejadian, dia nebak. Beres ya? Google Map, dia dapetin ini dulu nih sebenarnya. Dapetin ini, ada B, kemudian dia nebak. Sekarang saya pakai, kalau ini kan gampang angka, kebayang di kepala nih, angka nih ya. Oke. Dan X-nya 1, Y-nya 1 variabel, ini 1 variabel. Sekarang saya bikin kacau dikit. Oke. X-nya bukan angka, saya bikin X-nya kata-kata. Misalnya kata-kata gini. Oke, Indomie itu enak banget. Saya kasih training nih. Ini kasih training. Indomie itu enak banget. Y-nya 1. Oke. Saya kasih training lagi nih ya. Oke. BPN keren banget. 1. Saya kasih training lagi nih ya. Saya sakit perut. 0. Kue itu tidak enak. 0. Ini data training yang saya kasih. Ini data trainingnya kayak gini ya. Jadi trainingnya bukan angka lagi nih. Trainingnya udah campuran angka sama kata-kata. Indomie itu enak banget 1, BPN keren banget 1, saya sakit perut 0, kue itu tidak enak 0. Oke, saya nggak akan nanya A dan B nya. Kalau gue nanya A dan B, gue kayak punya kepala, A B nya berapa? Ini kan pusing, nggak bisa dihitung ya, A B nya bingung ya hitungnya. Sekarang saya akan langsung tebak-tebakan. Misalnya gini, Presiden Jokowi sukses. 1. Misalnya cuaca besok cerah sekali. 1. Misalnya ada badai topan. No. Kok lu pada tahu sih? Padahal belum diajarin ya. Udah langsung bisa nebak ya. Jadi kita bisa nebak. Tapi A dan B nya dalam kepala nih kan. Oke, sekarang saya, dan X nya cuma 1 variabel bentuk kata-kata, Y nya 1 variabel. Saya akan bikin X nya 2 variabel. Misalnya kayak gini sekarang. Saya kasih training lagi nih. Oke. Suhu 25 derajat Celcius, konsentrasi humidity-nya misalnya 30%, cuacanya cerah. Perhatiin di sini nggak ada angka, angkanya 25C, 30% cerah, gitu ya. Kalau tadi kan angka doang, ini campuran angka sama huruf nih. Oke, sekarang saya kasih lagi 26 derajat Celcius, 28% cerah. Sekarang saya bikin lagi 12 derajat Celcius, 90% hujan. Saya bikin lagi 10 derajat Celcius, 95% hujan. Terus ya. Sekarang ini ceritanya BMKG, Badan apa sih? Meteorologi Geofisika. Dia mau dukun.
mau nebak cuaca nih, dia punya data kayak gini. Sekarang kita mau nebak hasil sensornya dia berhasil punya sensor, dia dapat suhunya kayak gini nih, 24 derajat Celcius, ininya 32%. Kira-kira apa? Cerah. 20, misalnya 9 derajat Celcius 100%. Apa? Ya, topan. Hujan lah, nggak ada topan soalnya di atasnya. Oke, bisa nebak ya? Perhatiin ini variabelnya 2. Kalau tadi yang di atas 1 kan, ini 2, ini dia bisa nebak, dan yang ditebaknya tadi angka. Ini yang ditebaknya huruf loh. Bisa. Gitu ya? Ini mesin learning. Mesin learning kayak gini, ya itu kayak gini sebetulnya. Terus ya? Bisa nggak kita program? Bisa. Tapi nanti kita bisa pakai ini untuk paling sederhana. Mesin learning kayak gini bisa kita pakai misalnya untuk ngefilter spam di SMS atau WhatsApp. Kita kasih training dulu. Kalau kata-katanya kayak gini, ini kayaknya spam, orang yang brengsek lah, nawarin iklan lah apa segala macam. Jadi kita kasih training dulu. Jadi ini bisa bentuknya, Indomie itu enak banget, spam. Ini BBM keren banget, spam. Saya sakit perut, bukan spam. Jadi 1 0 yang di atas ini bisa dianggap spam, bukan spam, bisa diatur kayak gitu. Dengan cara itu kita bisa bikin aplikasi, dipasang di HP. Kalau ada kata-kata seperti ini, langsung blokir aja udah. Dan teknik itu yang dipakai di email. Di email buat ngeblokir email-email yang spam itu, tekniknya kayak gini juga, sama. Terus, tapi harus dikasih training dulu. Kalau trainingnya salah, dia blokirnya salah. Karena komputer itu tolol, gitu ya. Kira-kira bisa nggak AI ngelebihin manusia? Nggak bisa. Karena biar gimana juga manusia lebih pintar daripada mesin. Dan komputer itu tolol banget sebetulnya. Dia hanya kelihatannya kayak pintar karena dikasih data sama manusia dan dikasih datanya banyak. Makanya dia kelihatannya pintar. Padahal dia sih tolol. Terus sekarang saya akan kasih lihat programnya. Program yang benernya sih kayak lebih horor sih bentuknya. Saya kasih lihat program benernya tapi nggak akan saya pakai. Bisa masuk ke Ono Center OLID. Oke. Program benernya kayak gini nih. Bentar. Python. Bahasa yang dipakai Python ya. Biasanya kalau install Python saya biasanya suka install Anaconda. Iya benar serius. Ular sawah. Ini kita misalnya kita mau menganalisa teks. Oke. Ini buat analisa teks yang tadi tuh. Ini programnya kayak gini nih udah. Mampus lu. Ini program benernya kayak gini ya. Horor ya. Ada ceritanya di sini. Jadi kalau mau belajar di sini saya punya. Oke. Ini bahasa programnya kayak gini. Cuman kan mabok ya. Kayak gini mabok kan? Ini saya kasih tahu dulu ya. Lu bisa kayak gini ya. Saya nanya dulu lah. Gaji cyber security berapa paling gede? Atau gaji orang jaringan paling gede berapa? Orang jaringan paling gede berapa? Lu kan orang jaringan. Hah? UMR. Maksudnya yang di Jakarta yang profesional, bukan di sini maksudnya. Profesional gaji berapa? Hah? 8? 10 lah ya. Anggap aja 10 ya. Orang jaringan yang paling gede 10. Oke. Udah puas nih ya. Yang ini gajinya sekitar 40 sampai 60. Oke. Cuman orangnya hampir nggak ada. Orang yang ngerti ini hampir nggak ada. Jadi ini contohnya, nih ya, ini open course ITTS ACID.
Saya akan coba masuk ke kuliah data science. Nih, salah. Ini dia data engineering. Oke. Jadi semuanya ada sih di ITTS, ada, jangan khawatir. Yang ajar juga ono lagi, rese banget ya. Ini pesertanya kita bisa klik nih pesertanya. Pesertanya ada sekitar, saya gedein, ke bawahin dikit. Pesertanya 12.814. Banyak ya? Jadi orang yang pengen pinter banyak sih. Dari sisi itu happy. Karena orang Indonesia pengen pinter. Masuklah ITTS. Oke. Dan ini kalau Anda bisa dapat nilai 90, ini kalau dapat nilai 10 akan dikasih sertifikat gratis. Dari sekarang juga boleh kerjain, kalau mau iseng mah kerjain aja, nggak masalah. Nih ke bawahin. Nih sertifikat bagi mereka yang nilai di atas 90. Oke, cara ngitungnya 40% UAS, 30% UTS, 30% kuis. Nah ini Noras dan teman-temannya ini boleh ngerjain ini sih dari sekarang, asli boleh ngerjain. Udah pada daftar di ini belum sih? Udah masuk PMK udah ya, udah ngerjain soalnya belum? Pas bagian ngerjain soalnya pada ketawa, soalnya lucu-lucu sih, pada ketawa. Sekarang kita lihat dari 12.800 tadi ya, yang bisa dapat nilai 90 ada ada dua. Ini orangnya. Dan itu kejadian benar di Republik ini. Saya kemarin ke LKPP. Tahu yang pembelian barang pakai elektronik, LPSE, itu kan beli barang secara elektronik pemerintah ya. Pemerintah pengadaan barang secara elektronik pakai LPSE lewat web. Mungkin pernah sekali-sekali dimintain tolong sama mereka buat instalasi servernya atau segala macam. Si LKPP punya data banyak sekali pembelian barang di seluruh Indonesia. Dia pengen analisa, dia pengen jadi dukun. Kira-kira ke depan bangsa ini akan beli apa aja sih? Normal kan? Cara berpikir dukun kayak gitu. Dengan cara itu dia bisa bikin program pemerintah Indonesia. Kira-kira ke depan akan programnya apa? Dari data yang sebelum-sebelumnya kan? Cari 3 orang, nggak dapat sampai sekarang. Ini udah tahun sih nggak dapat orang. Itu ya. Jadi orangnya nggak dapat sih, karena memang nggak banyak. Ini ngomong dulu, jujur dulu ya. Nggak banyak mahasiswa yang bisa ngerjain ini, juga nggak banyak dosen yang bisa ngajarin ini. Dosennya juga nggak banyak. Di TTS ada Bu Tuti dulu, cuman Bu Tuti itu rumahnya di Depok. Udah gitu dia punya anak 2. Anaknya masih kecil-kecil, lucu, masih bayi. Anaknya sih lucu. Bu Tutinya juga lucu, anaknya lucu. Cuman yang jadi masalah kan rumah di Depok. Kampus ITTS kan di sini ya, di BSD. Depok BSD dia pakai Grab sekali jalan 200.000. Akhirnya nyerah dia. Balik lagi 200.000 lagi kan 400 hari. Ada dia bilang sama saya, Pak, saya nggak bisa nerusin Pak, nggak sanggup. Sekali jalan 200, balik 200 lagi 400.000, bisa dia. Akhirnya nggak bisa. Jadi sekarang ya, kita masih ada 2-3 orang lagi dosen yang bisa kayak ginian sih, nggak banyak. Saya bisa, cuman kan saya butuh orang lain lagi buat ngajar kan. Jadi kita kekurangan dosen juga, kita juga butuh ya yang kayak ginian lah. Cuman kalau Anda mau belajar, di sini ada ilmunya. Kalau mau belajar ada. Sekarang saya akan, ini beres dulu ya, sampai detik ini dulu. Ada pertanyaan nggak? Saya mau masuk yang susah beneran soalnya. Ada pertanyaan? Cewek? Nggak ada? Yakin? Lari? Nggak ada? Ini aman? 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 Oke. Saya mau masuk yang susah. Ini
software yang dipakai sekarang kita programming ya. Cuman saya tidak akan pakai bahasa Python sama Anaconda tadi dipakai, soalnya susah. Soalnya itu susah banget. Kalau buat pemula bisa muntah-muntah pingsan. Supaya Anda nggak pingsan, sarannya pakai ini, Orange. Pernah pakai Orange? Pernah? Pakai Orange belum? Kalau kita pakai Orange, ya. Yang ini bisa dipakai. Pakai yang ini ya, Orange Data Mining nih. Oke. Jadi kata kuncinya harus dipanjangin, Orange Data Mining. Oke. Dimasukin ke klik download. Di sana ada buat Windows, macOS, Linux. Jadi itu software free, bisa pakai Windows, macOS, Linux. Oke. Tampilannya kira-kira kayak gini nih tampilannya. Nah, nih tampilan softwarenya kayak gini ya. Bentuknya kayak gitu. Oke, sekarang saya akan jalanin Orange-nya. Anaconda activate Orange 3. Salah. Orange 3. Oke. Ini saya jalanin nih sekarang. Orange, jalan. Tadi saya panggil Anaconda. Kira lo bercanda ya Anaconda? Beneran ada Anacondanya jalan. Nah ini udah mulai jalan Orange-nya. Oke. Orange bentuknya kayak gini. Oke. Buat Anda yang masih pemula baru pertama kali pakai Orange, kita bisa klik example, contoh. Ini banyak contoh-contohnya. Ini yang kelihatan di depan hidung ini program. Programnya bentuknya kayak gini nih, program nih. Ini program. Programnya bentuknya gambar. Nggak ada if, then, for, next, apa nggak ada ya. Kurawa, nggak ada dah. Programnya sebelum ini lah programnya. Beres ya? Oke. Sekarang saya akan ngasih lihat programming yang gebleknya si Orange. Kan kita butuh history ya. Kita akan pakai historinya dari file Excel. Orange. Oke. Ini kita pakai history. Ini kemarin anak-anak ITTS yang Lare dan teman-teman udah lihat nih yang ini ya. Oke, kita bikin kayak gini nih. Tahun 90, 91, 92 sampai 2001. Ini anggaran belanjanya. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 11.000, 12.000. Beres ya? Kalau ini bisa ditebak. Tidak ada variasi. Angkanya nggak ada fluktuasi. Angkanya nggak ada error lah, angkanya lurus semua ya, angkanya lurus aja. Oke. Di sebelah sini ada lagi populasi 100, 200 segala macam. Cuman di sini agak naik nih. Oke. Tapi naiknya masih linear juga ya. Oke. Masih linear semua nih ya. Nah, ini adalah training data. Kalau mau kita tambahin, bisa ditambahin di sini, misalnya gini. 2002. Berapa di sini? 13.000. Di sini 1.300. 2003 14.000. 1.400. Ini dengan kondisi datanya bagus. Ini contoh data bagus banget. Di dunia nyata nggak ada data kayak gini ya. Ini dunia pura-pura, dunia bohong ya. Pura-pura aja. Oke. Ini jujur dulu ya. Kenapa sampai saya harus ngajarin seperti ini? Soalnya kemarin menterinya marah-marah. Menterinya namanya Sri Mulyani. Menteri apa itu? Menteri apa itu? Keuangan. Dia marah sama Dirjen Anggaran. Anak buah Dirjen Anggaran dimarahin semua sama Sri Mulyani. Jadi kisahnya adalah Dirjen Anggaran kan ngumpulin semua laporan anggaran dari semua kementerian, lembaga, daerah ke Keuangan ya. Semua laporan keuangan ada. Cuman bentuknya nggak kayak gini ya, lebih ribet daripada ini ya. Ada macam-macam lah, parameternya banyak banget. Kalau ini saya bikin sederhana aja, parameternya cuma kayak gini doang supaya gampang melihatnya. Nah ini menterinya marahnya gini kira-kira. Dirjen Anggaran, lu kan punya data banyak banget nih. Tolong kasih saya perdukunan. Kira-kira
tahun depan Republik ini akan belanja berapa rupiah. Beres kan? Gampang kan? Gitu ya. Dilihat anggarannya nggak bisa. Ngeramal itu nggak bisa. Karena mereka biasanya ngeramal pakai menyengat. Pas disuruh ngeramal pakai file Excel, pusing dia, nggak bisa. Oke. Sekarang nih saya akan ngeramal pakai file Excel nih. Ini datanya kita punya kayak gini, bentuk data udah ngerti, beres ya? Ngerti ya? Oke. Nanti saya bikin kacau-kacau datanya, bikin kacau. Tapi ini data yang bagus banget. Oke. Sekarang saya akan kasih lihat data lagi yang lain. Ini data ramalannya yang pengen kita ramal. Misalnya di sini saya bikin 2020 apa? 21, 2022, 2023. Oke. Sorry. Ini saya bikin, ini sumbunya sama, di atasnya anggaran populasi. Oke. Supaya, tapi anggarannya kosong, nggak ada. Anggarannya tidak ada anggaran. Cuman populasinya sementara saya kosongin dulu. Populasi saya kosongin dulu ya. Jadi saya akan meramal tahun sama anggaran doang. Gitu ya. Ini saya save nih. Oke, saya save. Tolong dilihat di bagian anggaran 2005 ke atas kosong. Saya nggak punya. Misalnya saya hidup di tahun 2004. Misal. Di sini 2005 ke atas kosong. Saya pengen bukur. Saya pengen nebak kira-kira anggaran tahun 2000 sampai 2023 berapa ya? Gitu kan? Saya kan punya histori nih dari 2090 sampai 2000 berapa tadi histori. Sekarang saya pengen nebak. Nah sekarang teknik nebaknya. Ini beres ya? Udah ya? Sekarang kita akan nebak pakai ini. Pakai ini nih. Mau dibikin nebak dulu atau dikasih contoh soal dulu? Contoh soal dulu yang paling gampang ya. Kita akan sebelum tebak-tebakan tadi, kita akan cari contoh soal teknik programmingnya. Ini saya di sini udah ada dataset. Ini ada dataset nih. Oke, datasetnya banyak banget nih. Ada Titanic, ada evaluasi mobil, ada online retail, ada kanker payudara. Udah pernah ngerasain kanker payudara belum? Terus ada Sentinews, ada macam-macam lah di sini. Ada banking marketing segala macam. Sekarang kita ke Titanic dulu. Titanic. Tahu Titanic nggak sih? Tahu. Kapal yang tenggelam ya. Ada berapa orang dalam Titanic? Masih ingat ya? Hah? 2201. Jadi dalam Titanic ada 2201 orang. Catatannya ada di dia, yang umur berapa, dia penumpang kelas berapa, terus umur, penumpang kelas berapa, laki perempuan, mati atau hidup. Ada catatannya. Nih saya klik. Jadi datasetnya yang saya pilih Titanic nih. Ini saya klik Titanic ya. Oke. Datanya seperti apa? Kita bisa lihat datanya. Ini table data saya geret. Ini lagi programming. Udah pernah lihat orang programming? Ya, ini programming ya. Tolong diplototin layar. Lagi programming nih. Nih, programming nih. Cuma di geret aja, kawatnya ke sana, terus kita lihat di sini. Nah, data kayak gini nih. Keren banget ya, programming udah setolol ini sekarang. Ini ada status penumpang kelas 1, umur dewasa anak, udah gitu gender laki perempuan, mati apa hidup di sebelah sini. Beres ya? Perhatiin parameternya nggak ada yang angka. Semua parameternya kata-kata nih. Beres ya? Kata-kata semua nih. Status kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada kru. Ini kalau kita ke bawah nanti kelihatan ada kru juga nih. Kelas 3 ini ada yang kru juga. Ada adult, dewasa, ada anak-anak, terus laki perempuan, mati hidup. Beres ya? Sekarang pertanyaannya, Noras, lari nggak boleh jawab. Pertanyaan buat yang lain. Ini parameternya kayak gini kan? Ya,
status, umur, laki perempuan. Ini malaikat maut datang nih ke kapal Titanic yang tenggelam nih, kan mau nyawa ya. Ini bayangin kapal tenggelam, ada 2000 orang, ada malaikat maut datang. Parameternya 3, kelas, umur, laki perempuan. Waktu dia lihat orang, kapal tenggelam, yang dilihat apa dulu? Kelas dulu, umur, atau laki perempuan? Laki perempuan, apa? Laki perempuan, kelas, umur. Ya lu jawab aja semua bisa. Kan cuma 3 pilihan doang kan? Yang dilihat apa nih? Kelas, umur nih. Nah sekarang kita lihat dari hasil hitungannya dia. Yang dilihat apa? Teknik ini biasanya kita sebut adalah decision support system. Bagaimana kita kasih masukan ke pimpinan untuk mengambil keputusan. Jadi waktu ini pimpinan bisa presiden, bisa menteri, bisa padano, siapa pimpinan semua kan? Gimana caranya kita kasih masukan ke pimpinan supaya pimpinan bisa ngambil keputusan yang benar? Oke. Jadi pimpinan waktu ngambil Pak, ini kalau kapal tenggelam, lu lihat bisa umur, bisa laki perempuan, bisa kelas, lu tarik nyawanya tuh. Kebetulan pimpinan di sini namanya malaikat maut, kebetulan ya. Oke. Nah sekarang algoritmanya kira-kira gini cara berpikirnya. Kita tes dulu algoritma mana yang paling bagus buat menganalisa seperti ini. Di sini ada tes sama skor. Oke, datanya kita masukin sini dulu, tes. Kemudian di sini banyak algoritma yang bisa kita pakai nih. Ada tree, ada random forest, ada gradient boosting, ada linear regression, ada logistic regression, segala macam, banyak algoritma yang bisa kita pakai buat analisa. Kita cek mana yang paling presisi, sambungin ke sini. Cuma gini doang programming, ini programming yang kuat, ini programming gila loh, ini susah banget. Programming. Oke, udah sambungin. Setelah kita tes, kita bisa lihat nih. Ini presisi, tingkat presisinya. Nilai maksimumnya 1 atau 100%. Ini tree 81,6, random forest 81,2, gradient boosting 81,6, linear regression gagal, nggak bisa dia dipakai. Kemudian ada logistic regression 77,2. Jadi yang bagus cuma 2 sebetulnya, tree sama gradient boosting, karena dia bisa meramal dengan presisi 81,6. Oke, saya akan pakai tree di sini. Jadi tekniknya kelihatannya gitu loh. Kita cek dulu algoritmanya mana yang bagus. Saya dari situ kita bisa tahu tree yang bagus, kita buang yang sisanya, delete. Ini nggak dipakai lagi, delete. Kita pakai tree. Oke, kita masukin sini. Kita udah punya hasil nih sekarang. Jadi yang namanya machine learning selalu gitu, ambil data, bikin model, visual. Kita visualisasi dalam bentuk grafik. Oke, ini pakai tree viewer. Oke, disambungin ke sini. Kita lihat levelnya 2 aja. Jadi yang pertama kali dilihat adalah gender. Jadi kalau kapal tenggelam, malaikat maut datang, yang dilihat pertama kali adalah lu laki atau perempuan. Jangan khawatir, di ruangan ini 99% mati. Yang itu cuma yang pakai jilbab di belakang aja, lu pada cowok-cowok kan? Bukan pakai jilbab kan? Mati lu pada jilbab. Terus, oke. Nah, yang perempuan nanti dilihat lagi nih. Kalau laki nanti dilihat umur, anak-anak atau dewasa. Kalau laki, mati. Udah tua soalnya, mati. Kalau masih muda, itu laki ya. Jadi laki lebih simpel cara melihatnya. Laki, umur, mati. Kalau perempuan lain dia melihatnya ternyata. Lihat status perempuan tuh. Kita lihat lagi ke level 3. Dia lihat status. Lu kelas 3, mampus. Lu kelas 1, kru kelas 2 masih hidup nih.
Tapi kelas 3 mati. Gitu, beres ya. Jadi kalau perempuan naik kapal jangan ambil kelas 3. Bisa mampus soalnya. Beres ya. Nih, padahal datanya kayak gitu tadi loh. Dari situ dia bisa langsung ambil kesimpulan bahwa nanti proses pengambilan putusannya seperti ini. Beres ya. Oke, kebayang? Enggak. Yang seru, kok bisa tahu ya? Iya Pak. Seru ya. Itu dia ngitung. Si algoritma tadi ngitung sih sebenarnya. Ngitung probabilitas. Ini mana yang errornya paling dikit mana. Nanti dia akan bikin kelompok-kelompok. Tapi saya ulangin lagi nih kelompok-kelompoknya nih. Tapi dia ngitung. Oke, sekarang kita lihat lagi. Sebelum masuk ke yang ini ya. Saya ganti datasetnya. Ini pemilihan mobil. Ini pemilihan mobil. Car evaluation pemilihan mobil. Datanya kayak gini nih. Datanya. Susah. Ini intinya car-nya jadi dibeli apa enggak? Car-nya buy, ACC berarti nggak jadi beli, ACC jadi beli. Oke. Terus buying harga very high, medium, low itu harganya ya. Terus ini biaya maintenance very high, medium, low. Terus jumlah pintu 2, 4 banyak. Terus jumlah orang 2, 4 banyak. Terus luggage itu bahasa Indonesia luggage itu apa? Bagasi. Bagasinya gede kecil. Oke. Terus di sini keamanan low, medium, high keamanannya. Oke. Ini parameternya lebih banyak daripada tadi ya. Ini parameternya ada harga, biaya maintenance, pintu, jumlah orang, bagasi, safety. Nyalain lagi lampu biar kelihatan mukanya. Gua susah nih, muka si Noras nggak kelihatan gua. Pak, ini Pak, kenapa nggak di-link ke Zoom aja Pak? Biar apa? Apa? Di-link ke Zoom. Di Zoom. Buat datanya Pak. Ya udahlah. Ya udah pokoknya ya. Nggak penting mah, ini cuma buat cerita-cerita lucu-lucu aja. Sekarang pertanyaannya, ini kan kita punya tadi ya harga, biaya maintenance, jumlah pintu, jumlah penumpang, bagasi, safety. Kira-kira kalau orang milih mobil, pertama kali yang dia lihat apa? Apakah harga, maintenance, jumlah pintu, jumlah orang, bagasi, safety? Yang dia apa duluan? Ada Pak. Iya, plus 62 banget tuh harga. Tolong dimasukin di kepala ya. Ini data orang bule. Safety dan Safety ya. Yakin? Kita lihat nih. Udah tahu. Orang bule menentukan pemilihan berdasarkan apa? Dari data ini nanti keluar dia akan milih berdasarkan apa. Oke. Sama caranya kayak tadi sebenarnya. Kita tes dulu modelnya. Tes. Oke, ini masukin ke sini, tes. Kemudian kita bisa analisa beberapa algoritma. Tree, random forest. Ini kita tes gini ya. Kita masukin sini, masukin sini, masukin sini, masukin sini. Nanti kelihatan nih. Yang paling bagus adalah random forest, tree yang bagus. Sama kayak tadi, yang bagusnya tree. Oke, nanti harus belajar tree itu algoritmanya seperti apa. Tapi ada algoritma namanya tree dan ternyata hasilnya 97,1%. Presisinya dia, jadi errornya dia cuma sekitar 3% error. Ini oke banget. Oke, dari data seperti ini udah selesai hasil analisa. Ternyata tree yang sorry. Ini saya buang aja. Sorry. Ini ya. Oke, kita analisa nih, masukin ke tree, kita lihat hasilnya nih. Jadi yang dilihat ternyata adalah jumlah orang, bukan safety, tapi bukan harga, tapi jumlah orang. Karena ternyata bule suka bikin anak kali ya, jadi dia prioritasnya manusia.
Jadi dia akan lebih suka mobil yang orangnya lebih banyak. Oke. Setelah itu baru safety. Safety itu kedua. Setelah dia milih orang. Jadi biasanya kalau penumpangnya cuma 2, orang nggak beli. Orang akan beli kalau penumpangnya 4 atau lebih. Sama di Indonesia juga gitu kan. Orang hanya beli kalau penumpangnya 4 atau lebih. Cuman orang Indonesia nggak pernah beli bus. Belinya yang itu. Terus ya, nanti kalau mau melihat yang lebih lanjut lagi bisa gini aja sih. Oke. Udah safety, harga. Jadi harga nomor 3 sih sebenarnya. Jadi orang, safety, harga. Kira-kira gitu cara melihatnya. Terus ya. Oke, sekarang kita melihat ke urusan ramalan tadi. Ramalan file Excel. Ini saya buang semuanya.